Rasulullah Muhammad SAW yang telah menegakkan kalimatullah, berjihad membelanya, memberikan nasihat yang paling baik untuk umat ini. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa istiqomah awal kita dipertemukan kembali di tengah bulan Dzulqa'dah, salah satu dari bulan mulia yang menandai awal dari musim haji, dari mulai Syawal sampai Zulhijjah nanti. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini menyambung kajian kita terkait tentang sirah nabawiyah. Yang pada kesempatan yang lalu kita sudah kaji bagaimana masa kanak-kanak Rasulullah SAW yang kemudian diakhiri dengan bagaimana Rasulullah SAW ketika masa kanak-kanak itu sudah mulai bekerja dengan menggembala domba di wilayah kabilah Bani Sa'ad. Yang pada masa berikutnya, ketika beliau remaja itu juga sempat terlibat dalam pertempuran yang disebut sebagai perang Hijaz. Itu juga menyaksikan terjadinya halful fudul, satu sumpah setia, satu perjanjian yang dilakukan oleh bangsa Quraisy di Makkah, yang mereka berniat untuk membela siapapun yang dizalimi di kota Makkah itu. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, berikutnya kita akan kaji saat-saat di mana Rasulullah SAW mencapai masa dewasanya. Itu saat beliau mulai bekerja, yang kemudian disebutkan dalam riwayat bagaimana saat itu disebutkan ketika Rasulullah SAW mencapai umurnya yang 25 tahun, ada yang menyebutkan 21 tahun, ada pula yang menyebutkan 30 tahun, tapi yang jamak ditulis oleh para ahli sejarah adalah ketika beliau berumur 25 tahun. Saat itu beliau memang masih satu rumah dengan pamannya Abu Thalib. Dan kemudian kondisi Abu Thalib itu memang dalam kondisi tidak kaya, tapi juga tidak dikatakan miskin. Yang kemudian disebutkan dalam salah satu riwayat bagaimana Abu Thalib itu kemudian menasihati Rasulullah SAW, menyampaikan bagaimana kondisi ekonomi mereka yang sedang sulit itu karena Abu Thalib ini itu punya banyak anak, tetapi pemasukan pas-pasan, sementara tidak ada modal untuk membeli barang yang bisa diperdagangkan. Sementara saat itu Quraisy sudah waktunya memasuki musim perdagangan kembali. Seperti kita tahu bahwasanya kabilah Quraisy itu berdagang seifan wasitaan pada musim panas dan juga musim dingin. Yang kemudian disampaikanlah kepada Rasulullah SAW saat itu bahwa Khadijah radhiyallahu anha itu membuka lowongan dalam bahasa kita, menawarkan kepada kaum pria yang ingin berdagang, yang ingin bekerja sama, maka akan diberi kesempatan untuk membawa dagangan Khadijah, karena Khadijah ini kalau bahasa kita itu businessman, pengusaha besar bidang ekspor impor, mengambil barang dari Syam lalu kemudian dibawa ke Yaman, atau mengambil barang dari Yaman kemudian dibawa ke Syam dan seterusnya. Nah, saat itu Rasulullah SAW tidak dikenal dengan nama Muhammad. Warga Makkah itu hanya mengenal istilah Al-Amin saja. Jadi kalau ditanya kenal Muhammad tidak kenal, tapi kalau Al-Amin seluruh kota kenal. Yang kemudian
julukan itu sebagai jaminan bahwa Rasulullah SAW ini betul-betul orang yang terpercaya di masa itu, sejak masa mudanya. Karena itu reputasi Rasulullah itu sudah didengar oleh Khadijah radhiyallahu anha. Nah, saat disampaikan oleh Abu Thalib pamannya ini kepada Rasulullah kemudian lebih memilih untuk pasif, berharap barangkali kemudian Khadijah yang akan menawari beliau. Sebab kalau pamannya meminta, kamu berangkatlah ke Khadijah, minta. Nah, Rasulullah SAW ini itu enggan untuk meminta pekerjaan seperti itu. Tetapi diskusi atau pembicaraan antara Abu Thalib dengan Rasulullah SAW ini didengarkan orang, disampaikan ke orang lain lagi, disampaikan lagi ke orang lain lagi, sampai akhirnya terdengar oleh Khadijah. Sehingga Khadijah kemudian berinisiatif, kalau memang enggan untuk datang, berarti Khadijah yang akan kemudian mengutus orang. Akhirnya Khadijah lah yang mengutus orang untuk menemui Rasulullah SAW, menawarkan. Biasanya orang-orang di Makkah itu ditawari barangkali mungkin keuntungan 20-30%. Ya. Tetapi Rasulullah SAW itu dijanjikan oleh Khadijah radhiyallahu anha beberapa kali lipat dari apa yang akan didapatkan oleh orang-orang lain. Kenapa? Karena reputasi kepercayaan bagaimana Rasulullah SAW itu betul-betul al-amin tadi, sebagai orang yang dipercaya. Karena itu kemudian setelah dikirimlah utusan tersebut, Rasulullah kemudian bersedia untuk menjadi mitra kerja Khadijah radhiyallahu anha ini. Koneksinya agak kurang bagus. Saya percepat saja. Baik, ada beberapa riwayat yang memang menyebutkan terkait perjalanan Rasulullah SAW ke Syam ini. Yang paling jamak disampaikan adalah bahwa Rasulullah SAW itu berangkat ditemani oleh seorang pembantu Khadijah, seorang laki-laki namanya Maisarah, ya, yang kemudian mengawal terus-menerus, memperhatikan baik-baik, bahkan memang dipesankan oleh keluarga Bani Hashim saat itu. Jadi Abu Thalib itu bersama dengan rombongan para kafilah yang hendak berangkat itu menyampaikan tolong dijaga Muhammad. Kenapa? Karena Abu Thalib tahu bahwa di Syam itu ada kelompok Yahudi yang menunggu-nunggu datangnya Nabi terakhir. Bukan menunggu-nunggu untuk diterima, tidak, menunggu-nunggu untuk dibunuh. Sebagaimana pengalaman sebelumnya ketika Rasulullah umur 12 tahun itu diajak ke Syam, lalu kemudian oleh Rahib Buhairah diberi nasihat agar jangan sampai orang-orang Yahudi tahu keberadaan Muhammad kecil ini, disuruh kembali ke Makkah, khawatir dibunuh. Karena itu kemudian Abu Thalib pada asalnya tidak mau mengutus Rasulullah berangkat ke Syam, khawatir kemudian dibunuh orang. Tapi karena kondisi ekonomi yang mendesak seperti itu, akhirnya mau tidak mau Rasulullah kemudian diizinkan, tapi diwasiatkan kepada teman-teman sesama kafilahnya itu agar Rasulullah ini dijaga, jangan sampai kemudian diganggu orang. Nah, berangkatlah kafilah ini sampai kemudian di wilayah Pasar Busra. Pasar Busra ini ada di jantung Syam saat itu, pasar yang sangat terkenal. Yang saat itu kemudian Rasulullah SAW berhenti di pasar itu di dekat rumah seorang rahib yang kemudian dikenal dengan nama Nasrullah dalam riwayat-riwayat itu. Yang kemudian duduklah Rasulullah SAW berteduh di bawah salah satu pohon yang ada di dekat kuil rahib tersebut. Ketika duduk seperti ini, rahib ini memperhatikan, tidak pernah ada orang berteduh di pohon ini. Biasanya orang nyari pohon lain, tapi ini kok ada yang berteduh di situ. Akhirnya kemudian si rahib ini keluar lalu bertanya kepada Maisarah. Kebetulan Maisarah karena sudah sering datang ke Syam, kenal dengan rahib tersebut, ditanya, "Wahai Maisarah, ini siapa?" Maisarah kemudian menjawab, "Ada rajulun azim." Ini adalah laki-laki agung, laki-laki dari Quraisy penduduk Makkah, kata Maisarah. Yang kemudian
rahib Nastura ini menyampaikan kepada Maisarah, yang menurut pengetahuan para rahib-rahib Yahudi, tidak ada yang duduk di bawah pohon ini kecuali dia pasti nabi. Lalu Maisarah juga menceritakan dalam riwayatnya, ketika masuk tengah hari, cuaca kemudian menjadi sangat panas. Baik Nastura ataupun Maisarah itu melihat malaikat. Nah ini tentu saja riwayat yang memang bisa ya atau bisa tidak, atau mungkin manusia biasa kemudian melihat malaikat. Tetapi riwayat-riwayat dalam tarikh itu menyampaikan seperti itu, bahwasanya Nastura ataupun Maisarah itu bersaksi melihat dua malaikat memayungi atau menaungi Rasulullah SAW kalau sedang cahaya terik atau ketika Rasulullah sedang mengendarai ontanya. Yang kemudian terjadilah perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau dikenal sangat adil, lalu kemudian sangat terpercaya, seperti yang biasa kita dengar ceritanya. Bagaimana Rasulullah SAW itu kalau berdagang, beliau jujur, saya pulangnya sekian, sampai mau ngasih saya untung berapa. Kalau setuju, ya silakan. Yang terkadang ada para pembeli itu karena di wilayah yang musyrik atau di wilayah Nasrani saat itu, karena Syam itu dikuasai oleh Romawi, terkadang orang-orang musyrik itu meminta Rasulullah SAW untuk bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Karena mengetahui bahwasanya Rasulullah itu dari kota Makkah, orang Makkah menyembah Lata, menyembah Uzza. Jadi ketika berdagang diminta untuk bersumpah, betul atau tidak Anda berkata sebenarnya menggunakan nama Lata dan Uzza, tapi Rasulullah menolak. Yang ini diperhatikan betul oleh Maisarah tadi. Bagaimana cara Rasulullah berdagang, bagaimana kemudian adilnya, bagaimana kalau kemudian terjadi, kita katakan, konflik, pertengkaran antara penjual dengan pembeli. Nah, semua akhlak-akhlak ini diingat betul-betul oleh Maisarah, yang kemudian ketika pulang kembali ke Makkah, diceritakanlah hal itu kepada Khadijah. Muhammad itu begini. Terus kemudian juga menceritakan tentang Nastura, rahib tadi, itu menyatakan begini, ini nabi, ini. Dan ini klop memang dengan apa yang diketahui oleh Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ketika disampaikan hal itu kepada Khadijah radhiyallahu anha, itu seperti mendapatkan klarifikasi. Sebab begini, sebelum Khadijah radhiyallahu anha mengutus Rasulullah ke Syam itu sudah dengar dari kalangan Nasrani bagaimana mereka menunggu-nunggu Rasul terakhir, yang menurut mereka itu akan muncul di tengah bangsa Arab. Karena itu kemudian Khadijah radhiyallahu anha berharap barangkali di saat beliau masih hidup itu bisa bertemu dengan Rasul tadi. Kalau tidak beriman, syukur-syukur kalau kemudian menjadi istrinya. Sebab apa? Dia mulia, ingin mendapatkan suami yang juga mulia. Nah ini yang ada pada pikiran Khadijah saat itu. Nah, ketika kemudian Maisarah menceritakan tentang kejadian-kejadian yang ada di Syam itu, maka yang seperti ini menjadi tambahan, sehingga Khadijah radhiyallahu anha semakin tertarik kemudian untuk menikah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari riwayat yang lain, Ibnu Sa'ad, Ibnu Nu'aim dan Ibnu Asakir itu menyebutkan satu riwayat dari temannya Khadijah, namanya Nafisah bintu Umayyah At-Tamimi, yang kemudian nanti masuk Islam, yang merupakan sahabat dari Khadijah radhiyallahu anha, yang kemudian menyampaikan keinginan Khadijah untuk menikah dengan Rasulullah SAW. Jadi kita katakan kalau bahasa sekarang mak comblang, yang mencoba menghubungkan antara Khadijah dengan Rasulullah SAW itu, ini Nafisah itu namanya ini. Baik, kita lanjutkan. Disebutkan juga oleh Ibnu Sa'ad bahwa rahib yang mengenali Rasulullah SAW di wilayah Busra itu juga bertanya hal-hal yang sifatnya detail. Ditanya oleh Nasrullah, apakah orang ini, Muhammad ini, itu matanya ada
warna merah-merahan? Dijawab oleh Maisarah, iya ada. Apa merah-merahnya itu selalu ada? Artinya kan ada orang kelilipan merah matanya, tapi nanti kalau sudah sembuh hilang. Nah ini apakah ada merah-merahnya? Iya, merah-merahnya itu selalu ada. Kemudian Nasrullah menyampaikan kepada Maisarah bahwa itu ciri khas dari nabi terakhir yang ditulis di dalam kitab-kitab Samawi yang dimiliki oleh baik Yahudi ataupun Nasrani. Baik, saya lanjutkan. Ini masih sama dengan yang sebelumnya tentang Nasrullah yang kemudian memberi nasihat kepada Maisarah tadi. Jadi di sini Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha yang kemudian nanti akan menjadi istri Rasulullah SAW itu juga memang wanita yang bangsawan. Ya, kita lihat sedikit supaya kita tahu kenapa kemudian Rasulullah mau, kenapa Khadijah kemudian ingin dengan Rasulullah SAW. Khadijah bintu Khuwailid kalau dilihat dari segi nasabnya, ini memang ada pertemuan dengan kakek dari Rasulullah SAW. Nah, kita lihat Khadijah bintu Khuwailid itu putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Kita sudah pernah membahas tentang Qusay, salah seorang kakek Rasulullah yang kemudian mampu mempersatukan Quraisy. Bin Kilab bin Murrah bin Kilab bin Lu'ay bin Walid bin Fihir. Nah, Fihir ini lebih dikenal dengan istilah Quraisy. Nama aslinya Fihir, tadi nama ininya Quraisy As-Saghir. Kemudian bin Malik bin Al-Nadhr atau Quraisy Al-Akbar. Yang dari nasab itu Khadijah radhiyallahu anha bertemu dengan nasab Rasulullah di kakeknya yang bernama Qusay tadi, Qusay bin Kilab. Yang kalau saya lihat dari susunan silsilahnya Rasulullah dengan Khadijah itu Khadijah kalau kata orang Jawa pernah bumi, jadi bukan pernah sepupu, tidak, sedikit lebih tinggi Khadijah. Kemudian ayahnya yang bernama Khuwailid bin Asad ini meninggal tahun 37 sebelum Hijriah. Adapun ibunya bernama Fatimah bintu Zaidah yang meninggal tahun 47 sebelum Hijriah. Baik, kita lanjutkan. Ini silsilah pohon silsilah yang warna merah itu tertulis di situ Qusay, lahir sekitar tahun 400 Masehi. Kemudian di bawahnya Qusay seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya mempunyai 4 putra. Ada Abdul Dar, Abdul Manaf, kemudian Abdul dan Abdul Uzza. Nah dari Abdul Manaf anak kedua itu menurunkan nanti Bani Hashim, lalu ada Abdul Muttalib, lalu kemudian ada Abdullah, lalu ada Rasulullah SAW, Muhammad yang warna biru yang paling kiri sendiri. Nah di situ kita lihat Rasulullah ini garisnya itu di bawah. Sementara kita lihat Khadijah itu dari putranya Qusay yang bernama Abdul Uzza yang menurunkan anak namanya Hasan. Hasan nanti punya anak namanya Khuwailid. Kemudian Khuwailid punya putri namanya Khadijah. Nah, bisa kita lihat di situ lebih tinggi. Nah, kalau orang Jawa pernah lebih tinggi. Levelnya level tingkatan bibi. Tetapi karena ini jauh, maka secara syar'i pun halal, tidak masalah. Bukan mahram sudah, karena sudah berpisah kakek dan seterusnya. Baik, saya lanjutkan. Adapun Khadijah radhiyallahu anha itu juga punya beberapa orang saudara. Nah, ini kenapa kita perlu tahu? Sebab nanti dari saudara-saudaranya ini ada punya anak-anak yang kemudian nanti loyal kepada Rasulullah SAW, setia kepada Rasulullah. Nah, kenapa kemudian yang nanti menjadi pendukung Rasulullah itu dari keluarga Khuwailid, dari keluarga Asad. Baik, kita lihat. Di antara saudara-saudaranya ada Halah bintu Khuwailid, kemudian Al-Awwam bin Khuwailid. Al-Awwam ini nanti punya anak namanya Zubair bin Al-Awwam. Radhiyallahu anhu. Zubair ini yang sering disebut oleh Rasulullah, kullun nabi lahu hawari. Setiap nabi itu punya hawari. Wa hawari Zubair. Sementara hawari pun adalah Az-Zubair. Nah ini. Kemudian ada pula Naufal bin Khuwailid yang ini kemudian tidak mau masuk Islam, yang saat perang Badar berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lalu kemudian ya terpaksa dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib karena dalam
di seberang tadi. Tetapi Naufal itu kemudian punya putra namanya Al-Aswad bin Naufal. Ini masih Islam. Jadi seringkali bapaknya tidak mau masuk Islam, tapi anaknya kemudian nanti masuk Islam. Nah, Al-Aswad ini kemudian hijrah ke Habasyah. Kemudian ada pula Hizam ibnu Khuwailid yang kemudian nanti punya putra namanya sahabat Hakim ibnu Hizam, yang riwayatnya cukup banyak disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Nanti kita lihat di sini bagaimana keluarga-keluarga dari Khadijah, keponakan-keponakannya, ada yang kemudian kakak yang kemudian nanti loyal kepada Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya, adapun dari sisi paman dan bibi Khadijah ada beberapa, cukup banyak, tetapi kita akan lihat beberapa yang menarik, nama-nama yang menarik di sini. Ada Amr bin Asad, kemudian Naufal bin Asad. Dari Naufal bin Asad ini nanti melahirkan putra yang namanya Waraqah bin Naufal. Kita tahu nama Waraqah itu. Waraqah bin Naufal ini dia masuk Nasrani sebelum Rasulullah diutus, yang kemudian belajar tentang ilmu kitab-kitab Samawi, apakah itu Taurat ataupun Injil, belajar menulis, banyak menulis juga tentang kitab-kitab Samawi tersebut. Nah, ketika Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu, bertemu dengan malaikat Jibril yang pertama, itu kan ketakutan. Dibawa oleh Khadijah ke Waraqah ini. Waraqah saat itu sudah sangat tua. Yang kemudian disampaikan oleh Waraqah bahwa yang menemui engkau itu ini adalah An-Namusul Akbar alias Jibril alaihissalam, yang dulu pernah datang juga menemui Musa alaihissalam. Tetapi sayangnya kemudian Waraqah itu tidak punya umur panjang, sebab Rasulullah masih diangkat menjadi nabi, belum menjadi rasul. Tapi kemudian Waraqah meninggal dunia. Berikutnya ada pamannya bernama Al-Haris ibn Asad, yang kemudian menjadi kakek dari Abu Bakhturi bin Hisham. Abu Bakhturi ini nanti awalnya menentang Rasulullah SAW, tapi kemudian masuk Islam. Kemudian ada Amr bin Umayyah yang juga hijrah ke Habasyah. Kemudian ada Al-Khuwairis bin Asad, ada Al-Muttalib bin Asad, yang kemudian nanti mempunyai putra Al-Aswad bin Al-Muttalib dan Abu Hubais bin Al-Muttalib ini masuk Islam semua. Kemudian Utsman bin Asad, Ummu Habib bintu Asad, ibu dari Barrah yang merupakan nenek Rasulullah SAW dari jalur ibu beliau, dari jalur Aminah. Kemudian ada Arnab bintu Asad. Artinya di sini mengenali nasab-nasab ini, nanti kita akan lihat mana yang kemudian mendukung Rasulullah, mana yang kemudian menolak. Artinya kedekatan keluarga itu memang mempunyai pengaruh besar dalam dakwah Rasulullah SAW. Selanjutnya kita lihat bagaimana Khadijah ketika masa kecilnya. Gangguan teknis sedikit ya. Saya turun sedikit. Baik, Khadijah radhiyallahu anha disebutkan oleh para sejarawan kurang lebih lahir pada tahun 66 sebelum hijrah. Artinya bisa diukur sebab Khadijah itu 3 tahun sebelum hijrah beliau meninggal dunia, yang berarti punya umur sekitar 63 tahun. Sebab apa, lahir 66 sebelum hijrah tapi meninggal 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian tinggal di rumah bangsawan. Kalau dilihat di peta-peta terkait tentang Makkah itu memang ada tempat rumahnya di hadapan Ka'bah. Karena orang kaya, semakin dekat dengan Ka'bah. Kemudian beliau digelari At-Tahirah karena kesuciannya. Kemudian dikenal juga sering berkunjung ke rumah Waraqah bin Naufal untuk belajar. Kemudian setelah ayah dan ibunya meninggal dunia, nah perdagangannya itu diambil alih oleh Khadijah. Karena rupanya meskipun perempuan tetapi punya kemampuan menikah dengan Abu Hala bin Surah At-Tamimi, yang kemudian mempunyai anak namanya Halah dan Hindun. Lalu kemudian suaminya meninggal dunia, yang dengan itu kemudian mewarisi banyak harta dari suaminya. Nah,
Nah ini memang agak unik, sebab begini, orang Quraisy itu biasanya tidak mewariskan hartanya kepada istri. Tetapi ini enggak. Jadi justru kaum bangsawan itu justru kecenderungannya mewariskan harta kepada istrinya. Tapi kalau orang-orang yang tingkatnya menengah, yang kemudian buruk akhlaknya, itu jangankan harta, istri dari bapaknya saja itu diwarisi. Sampai seperti itu. Kemudian Khadijah menikah lagi dengan Atiq ibnu Aik ibnu Abdullah al-Makhzumi, yang kemudian dari pernikahan itu lahir Hindu, yang kemudian meninggal juga. Sehingga Khadijah ini janda 2 kali, punya harta yang sangat banyak dari 2 orang suami tadi. Tetapi karena tidak ada konflik sama sekali, tidak ada, ya zaman sekarang itu kan semakin kaya semakin macam-macam, ada desas-desus begini-begitu. Tetapi Khadijah bersih, maka kemudian dijuluki Al-Tahirah, wanita yang suci. Berikutnya, dengan demikian saat itu Khadijah radhiyallahu anha menjadi wanita terkaya di kalangan bangsa Quraisy. Jadi tidak hanya sekedar wanita kaya, tapi terkaya. Yang kemudian banyak dari kalangan bangsawan itu berusaha untuk melamar Khadijah radhiyallahu anha. Tapi masalahnya beliau tidak mau. Kenapa? Karena mendengar itu tadi ada nabi terakhir. Maka kemudian barangkali ada kemungkinan bertemu dengan nabi terakhir. Di samping dijuluki Al-Tahirah, beliau juga dijuluki Sayyidatu Nisa'i Quraisy, ratunya wanita Quraisy, karena kesuksesannya tadi. Baik, selanjutnya baik, berikut ini ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang nubuat datangnya nabi terakhir itu. Jadi suatu ketika kaum wanita penduduk Makkah itu keluar mereka punya hari raya di bulan Rajab, ya, yang kemudian berkumpul di salah satu berhala, yang kemudian mereka melihat ada bayangan laki-laki yang mendekat, yang kemudian laki-laki itu berseru, "Wahai para wanita Taimah, akan muncul satu nabi di negeri kalian bernama Ahmad, yang ia akan diutus dengan membawa risalah Allah. Maka siapapun yang mampu untuk menjadi istrinya, hendaklah ia lakukan." Nah ini suara tak terlihat siapa yang mengucapkan. Yang kemudian kaum wanita melihat bayangan itu, kemudian melempari dengan kerikil dan berkata kasar kepada suara tersebut. Tetapi Khadijah radhiyallahu anha saat itu diam saja. Yang kemudian ini menjadi catatan bagi Khadijah radhiyallahu anha. Kalau memang ada yang seperti ini, sebab bangsa Quraisy saat itu memang banyak tahayul, jadi ada ramalan, barangkali ada nubuat atau mungkin bisikan-bisikan yang mereka dengar di tengah padang pasir, itu terkadang mereka percaya. Baik, saya lanjutkan. Maaf ini ada gangguan berkali-kali ya. Sudah tidak terlalu lama. Dan berikutnya tentang proses pernikahan antara Khadijah dengan Rasulullah SAW. Jadi tadi sudah saya sampaikan bagaimana Maisarah itu menyampaikan pengamatan beliau kepada Khadijah radhiyallahu anha. Muhammad itu begini ya. Yang kemudian tadi ada suara yang tidak terlihat tentang datangnya nabi terakhir, yang kemudian dia menyuruh Nafisah bintu Umayyah pamannya tadi untuk menjadi perantara. Jadi mak comblang tadi, yang kemudian menyampaikan keinginan Khadijah untuk menikah dengan Rasulullah SAW. Jadi di sini kita lihat bukan Rasulullah yang memulai, tapi justru Khadijah yang menawarkan dirinya tadi. Kenapa? Sebab menurut pilihan Khadijah, suara yang tidak terlihat siapa orangnya tadi itu seakan-akan dibenarkan dengan nasihat dari Rahib Nastura tadi. Jadi dicocokkan. Rasulullah itu disebut sebagai nabi terakhir di Syam.
Ini kemudian kalau bisa menikah dengan Nabi terakhir. Lalu kemudian Maisarah menceritakan bagaimana Rasulullah itu begini-begini. Akhirnya klop, oh ini berarti satu-satunya yang memungkinkan untuk dijadikan suami. Makanya kemudian Khadijah nggak membuang-buang waktu, sudah datangi saja. Makanya kemudian ketika disampaikan seperti itu, akhirnya Rasulullah SAW menerima saran tersebut dari Nafisah yang kemudian disampaikan kepada paman-pamannya Abu Thalib, Al-Abbas, terutama Hamzah, ya, yang kemudian 3 orang ini berangkat menemui paman Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Kenapa pamannya? Karena itu tadi orang tuanya sudah meninggal dunia, ayah dan ibunya. Maka datanglah kepada Amr bin Asad ini, yang kemudian Abu Thalib yang melamar. Lalu kemudian Waraqah bin Naufal yang kemudian menerima lamaran. Lalu akad nikahnya disampaikan oleh Amr bin Asad. Yang disebutkan agak panjang kalau dalam riwayat itu bagaimana Abu Thalib itu menyampaikan fadilah dari Rasulullah SAW kepada keluarga dari Khuwailid tadi, yang kemudian mereka menerima. Lalu dalam pernikahan tersebut itu diberikan mahar yang kemudian memang berbeda-beda antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Baik, kita lihat di sini Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha pada tahun 595 Masehi. Ya, ini kalau Rasulullah itu diutus kurang lebih tahun 621 Masehi. Jadi kurang lebih sekitar 25 tahun gitu ya, atau 15 tahun gitu ya. Kemudian itu terjadi tidak lama dari perdagangan itu. Jadi setelah kembali dari Syam, 2 bulan kemudian menikah, ringkas. Kemudian maharnya ada disebutkan dalam salah satu riwayat itu 20 ekor onta muda. Kemudian untuk walimah disembelihlah 1 sampai 2 ekor onta. Jadi memang berbeda. Sebab ada juga yang kemudian ketika Rasulullah nanti menikah dengan wanita-wanita yang lain seperti misalnya Aisyah radhiyallahu anha ataupun Hafsah, itu mahar juga berbeda-beda. Saya sempat baca beberapa, misalnya Aisyah itu dapat mahar sekitar, kalau perhitungan menggunakan peraknya itu sekitar 1.400 gram perak, yang kalau diuangkan itu barangkali mungkin hanya sekedar 6 juta saja. Tetapi kita lihat Rasulullah itu memang manusia yang lengkap. Kenapa? Pernah kaya, pernah juga dalam kondisi kita katakan miskin. Nah, ketika kaya kita lihat maharnya 20 ekor onta. Tapi ketika kemudian nanti di masa hijrah itu kan uang Rasulullah habis untuk beli tanah membangun masjid. Tetapi kemudian ketika menikah dengan Aisyah itu kondisinya tidak seperti waktu di Makkah. Ini berbeda. Baik, kemudian Rasulullah SAW seperti yang sudah sering disampaikan dalam kajian-kajian tentang pernikahan Rasulullah, itu saat itu umur 25 tahun. Sementara Khadijah berumur 40 tahun. Nah, ini sampai diteliti oleh para ilmuwan. Kenapa wanita yang umur 40 tahun itu nanti masih bisa melahirkan putra 6 orang anak untuk Rasulullah? Kita bayangkan. Kalau zaman sekarang ibu-ibu umur 40 tahun berencana untuk hamil, pasti dimarahin dokternya, betul atau tidak? Ya. Tetapi ini makanya kemudian ada ilmuwan yang kemudian menulis buku Abqariyatu Khadijah, kejeniusan Khadijah, termasuk dari sisi fisiknya, bahwa setelah umur 40 tahun itu masih kemudian mampu melahirkan keturunan 6 orang putra dan putri untuk Rasulullah SAW. Ya, tapi tentu saja kondisi zaman yang berbeda. Zaman dulu makannya sederhana, zaman sekarang makanan instan semua. Tentu saja ini membedakan. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa melihat firman Allah Ta'ala dalam surah Ad-Duha itu, salah satunya kan, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan Allah jumpai engkau dalam kondisi a'il. A'il itu fakir, tidak punya harta. Fa'aghna, lalu Allah kayakan. Setelah kaya, lalu kemudian dinikahkan dengan wanita yang juga kaya raya. Yang ini tentu saja merupakan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah SAW dipersiapkan oleh Allah
untuk mampu mengemban risalah terakhir ini. Ya kita tentu saja tidak berandai-andai, tetapi dengan dinikahkan dengan Khadijah radhiyallahu anha, ini berarti nanti dukungan finansial kuat, dukungan kebangsawanan kuat, dukungan derajat kuat, sehingga dakwahnya tentu saja mestinya lancar. Tetapi tentu saja Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk seluruh nabi itu musuh-musuhnya. Tidak ada nabi kemudian lalu tidak ada gangguan sama sekali, pasti ada lawannya. Nah, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dari pernikahan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaruniai 6 orang putra dan putri. Yang pertama Al-Qasim. Ya. Al-Qasim ini kemudian diambil namanya sehingga Rasulullah kemudian sering disebut, kalau dalam hadis disebut ya Abul Qasim, wahai ayahnya Qasim. Kenapa? Karena putra pertamanya Al-Qasim. Tetapi Al-Qasim ini hanya diberi umur oleh Allah cuma 2 tahun saja meninggal dunia. Kemudian Zainab, yang kemudian Zainab ini nanti sempat hijrah meskipun terlambat 2 tahun. Sebab apa? Ditahan oleh suaminya yang masih musyrik saat itu. Tapi kemudian setelah 2 tahun diizinkan untuk hijrah. Kemudian ada Ruqayyah yang menjadi istri pertama dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Ruqayyah meninggal dunia, lalu oleh Rasulullah dinikahkan kembali dengan adiknya yang bernama Ummu Kulsum. Jadi Utsman bin Affan itu punya istri dua-duanya putri Rasulullah SAW. Kemudian ada Fatimah radhiyallahu anha yang disebutkan wafat umur 28 tahun. Jadi dari 6 putra-putri Rasulullah ini semuanya meninggal di masa Rasulullah SAW, kecuali Fatimah. Tidak Abdullah juga meninggal dunia. Nah, dari putra-putranya ini Al-Qasim dan Abdullah ini kan memang masih kecil, 10 tahun meninggal. Kemudian nanti Rasulullah punya putra satu lagi hasil hubungan dengan Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha yang kemudian bernama Ibrahim. Nah, Ibrahim ini pun meninggal umur 18 bulan. Nah, ketika meninggal orang-orang musyrik itu sorak-sorai. Itu Muhammad sekarang Abtar tidak punya keturunan. Sebab bagi mereka kalau ada laki-laki tidak punya keturunan laki-laki, maka berarti dia sudah terputus, tidak punya lagi fam seperti itu. Nah, ketika turun ucapan mereka Al-Abtar tadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surah yang kemudian menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapapun yang mengejek justru itulah yang Abtar tadi. Kenapa? Allah putuskan mereka dari kebaikan karena mereka menolak masuk Islam tadi. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita coba lihat beberapa dari putra-putri Rasulullah ini agar kita tahu. Yang pertama Al-Qasim memang dilahirkan di Makkah sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul. Saat itu belum sempurna masa penyusuannya, tetapi sudah bisa berjalan. Yang kemudian meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia karena anak pertama dari Rasulullah SAW, Khadijah itu menangis. Yang kemudian Khadijah menyampaikan, wahai Rasulullah, air susu untuk Al-Qasim masih mengalir. Kalau seandainya dia hidup hingga menyempurnakan penyusuannya, tentulah akan ringan bagiku. Jadi belum genap umurnya 2 tahun meninggal dunia, yang berarti air susu ASI dari Khadijah itu masih mengalir untuk Al-Qasim, tapi sudah meninggal dunia. Ini bagaimana? Jadi karena sedihnya tadi. Jadi setiap kali melihat air susunya mengalir, teringat anaknya lagi. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Khadijah, ia sekarang Al-Qasim itu mempunyai ibu susu di surga yang akan menyempurnakan penyusuannya. Jika engkau mau, aku bisa mendengarkan suaranya di surga. Yang kemudian Khadijah radhiyallahu jawab, aku percaya kepada Allah dan Rasul. Cuma ini riwayat agak membingungkan. Kenapa agak membingungkan? Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan baru diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Sementara menikah dengan Khadijah, Rasulullah masih umur 25 tahun. Ibaratnya orang menikah itu, kalau kemudian istrinya hamil, kemungkinan 1 tahun berikutnya punya anak.
lalu 2 tahun berikutnya bisa berjalan. Artinya Rasulullah saat itu baru umur 28 tahun, kurang lebih begitu. Bagaimana kemudian Rasulullah tahu nanti di surga begini. Nah ini, makanya kemudian kita agak sulit mempercayai riwayat-riwayat terkait tentang anak-anak atau putra-putri Rasulullah SAW yang kemudian muskil seperti ini. Jadi bukan berarti kemudian semua yang ada di kitab sejarah lalu bisa diterima. Sebab apa? Ini waktunya nggak masuk akal. Bagaimana Rasulullah tahu tentang surga dan neraka sementara beliau belum jadi Rasul? Baik, selanjutnya tentang Zainab. Zainab ini juga lahir di Makkah, yang kemudian nanti menikah dengan Abul As ibn Rabi', putra dari bibinya yaitu Halah bintu Khuwailid. Nah, Abul As ini awalnya menolak masuk Islam, yang kemudian ketika Rasulullah hijrah, Zainab itu ditahan. Ini kan istriku. Meskipun Zainab itu masuk Islam, tidak diizinkan hijrah. Sampai akhirnya saat perang Badar, Abul As ini ikut perang, ditangkap oleh kaum muslimin. Nah, ketika ditangkap oleh Rasulullah, aku bebaskan dengan syarat Zainab kirim ke Madinah. Akhirnya Abul As ini setuju kembali ke Makkah, lalu kemudian mengirimkan Zainab itu ke Madinah. Meskipun dihalangi orang-orang Quraisy, kamu jangan terang-terangan begini. Sebab kalau kamu mengirim istrimu terang-terangan siang hari begini, itu sama seperti kemudian melecehkan Quraisy. Tapi kemudian Abul As ini mengirim Zainab ketika malam hari, dikawal oleh 2 orang, tapi sempat dipergoki oleh orang Quraisy sampai kemudian dijatuhkan dari ontanya. Saat itu Zainab dalam kondisi hamil. Ketika jatuh dari ontanya ini pendarahan, akhirnya keguguran. Makanya kemudian tidak ada cucu-cucu Rasulullah dari putra-putrinya kecuali dari Fatimah. Baik, Pak muslimin yang dimuliakan Allah, saya coba dulu sampai sini, silakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Baik, sebagai penutup kajian kita ini, kebetulan kita ada di bulan Dzulqa'dah, bulan yang bagi sebagian orang disebut sebagai selo, ya. Itu. Biasanya kalau bulan selo itu, ya kalau orang Jawa nyebutnya seloi seselane barang kang olo. Nah itu dianggap sebagai sesuatu yang jelek, sehingga kemudian orang kalau menikahkan putra-putrinya di bulan selo ini itu dianggap sial nanti. Nah ini yang perlu kita pelajari dari Rasulullah SAW, salah satunya ini. Jadi saya cek satu persatu pernikahan Rasulullah itu. Khadijah itu kalau tidak salah bulan Safar. Kemudian istri yang lain itu biasanya bulan Sya'ban, Safar, Sa'ban, Sya'far itu. Nah, ada yang satu menarik, ya, yaitu pernikahan Rasulullah SAW dengan istrinya yang bernama Maimunah. Nah itu. Saat itu Rasulullah SAW sedang umratul qadha. Umratul qadha ini umrah pengganti. Sebab tahun 6 Hijriah Rasulullah itu hendak umrah dengan para sahabat kurang lebih 1.400 orang, dihadang di Makkah, tidak boleh masuk. Ya. Sehingga akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah itu, bahwa Rasulullah boleh masuk tahun depan, tahun ke-7. Tapi tahun 6 harus pulang, nggak boleh masuk Makkah. Gagal umrah beliau. Nah, tahun ke-7 Umratul Qadha itu umrah pengganti tadi, beliau hanya diizinkan 3 hari. Tetapi saat itu warga Makkah sudah setuju bahwa mereka kalau tahun ke-7 itu saat Rasulullah nanti umrah, mereka harus keluar semua dari kota Makkah. Hanya orang Islam saja yang boleh ada di kota Makkah. Akhirnya saat Rasulullah hendak umrah itu, mereka keluar semua, ada di bukit-bukit, di gunung-gunung, hanya menyaksikan kaum muslimin masuk kota mereka mengadakan umrah selama 3 hari. Nah, di akhir hari umrahnya beliau itu, Rasulullah kemudian melamar Maimunah. Nah, yang menarik dari pernikahan ini itu adalah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa Rasulullah dalam hidupnya itu cuma umrah 4 kali. Semuanya di bulan Dzulqa'dah, yang berarti menikah dengan Maimunah itu di bulan Dzulqa'dah. Nah, itu di bulan Selo, tahun 7 Hijriah. Sehingga ini menjadi pelajaran buat kita. Apakah benar kemudian orang yang menikah di bulan Dzulqa'dah itu
pernikahannya nanti sial. Apakah Rasulullah kemudian kita katakan sial ketika menikah di bulan Selo tadi? Ternyata tidak. Sebab apa? Rasulullah tahun ke-7 Hijriah itu balik ke Madinah, lalu tahun itu juga menyerang Khaybar, mampu menaklukkan seluruh Khaybar dengan perkebunannya yang sangat luas tadi. Ya. Lalu kemudian tahun ke-8 menyerang Makkah, Fathu Makkah, ditaklukkan Makkah itu. Setelah itu menaklukkan Hunain, menaklukkan Taif. Bahkan kemudian tahun berikutnya sempat menantang Romawi di wilayah mendekati Syam itu, di perang Tabuk itu. Nah, di sini kita lihat justru pernikahan Rasulullah di bulan Zulqa'dah tadi dengan Maimunah itu ternyata dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan berkah. Menikah mampu menaklukkan, penuh dengan kekayaan, sehingga kaum muslimin seakan-akan diberi barokah sangat banyak setelah era tahun ke-7 Hijriah itu. Maka dari sini kita bisa melihat berarti sebenarnya keyakinan-keyakinan terkait tentang bulan Selo itu ini perlu diluruskan. Nah, itu. Sebab apa? Rasulullah buktinya. Nah, itu. Jadi kalau kita melihat bagaimana pernikahan Rasulullah, ternyata ada juga yang dilakukan di bulan Zulqa'dah itu. Sehingga kaum muslimin tidak boleh kemudian mempunyai kepercayaan yang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya kalau kita menyatakan mengikuti Rasulullah, bukankah justru bulan Zulqa'dah itu termasuk Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah? Ya, salah satunya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu 3 berturutan, lalu kemudian Rajab. Nah itu. Maka dari itu, ya kalau saya pribadi, ini sepertinya perlu dicoba itu. Kalau kemudian punya manten di bulan Zulqa'dah, mudah-mudahan barokah. Rasulullah dikasih barokah, masa? Nah itu. Nah ini kalau kita mengikuti Rasulullah itu. Tapi terkadang adat istiadat ini yang membuat kita maju mundur, ya sudah cari bulan lain saja. Nggak apa-apa juga sebenarnya. Tapi itu tadi, jangan sampai kemudian kita punya keyakinan bulan-bulan ini ada bulan sial. Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah justru menjadi bukti bahwasannya bulan-bulan itu tidak ada kesialan sebenarnya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya cukupkan sampai di sini. Silakan mungkin ada pertanyaan dari para jamaah. Monggo. Monggo. Ya. Baik, kalau rahib itu biasanya ulamanya Yahudi, gitu. Jadi kalau disebut sebagai pendeta kurang tepat sebenarnya. Jadi kalau Kristen kan memang disebut pendeta, gitu. Nah Yahudi itu disebut rahib memang. Nah, jadi saat itu rahib Buhairah sama rahib Nastura. Nah kalau kemudian disebut peramal, tidak juga. Jadi mereka karena ulamanya orang Yahudi, dia belajar tentang Taurat, gitu, sehingga tahu ciri-ciri tiap nabi termasuk nabi terakhir. Nah niku, okay. Begitu. Silakan mungkin ada lagi, monggo. Terkait dengan sejarah nubuah kenabian tentang pernikahan Rasul. Jadi disampaikan bahwa dia ini termasuk yang gila, Pak. Ya. Dan sekarang di dalam desa-desa kita ini, suku kita juga ada yang seperti itu. Itu apa bagian daripada sesuatu yang diterima Allah atau hanya ada saja? Ya. Baik, istilah dilamar sebenarnya kurang tepat untuk yang terjadi pada Rasulullah. Jadi tadi sudah saya sampaikan juga, Nafisah temannya Khadijah itu menyambungkan, Khadijah tertarik kepada Anda. Kalau Anda mau silakan masuk melamar. Makanya kemudian Rasulullah kemudian menghubungi Abu Talib, Hamzah dan juga Al-Abbas untuk melamar. Berarti tetap yang melamar dari kaum pria tadi, hanya memintanya saja. Nah itu, mau tidak menikah dengan ini. Nah itu. Nah, ya ini berarti khidbahnya itu tetap dilakukan oleh kaum pria. Nah, cuma ada memang kasus di mana kemudian wanita itu menghibahkan diri. Nah, seperti yang terjadi di masa Rasulullah kan ada itu. Ada wanita kemudian datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ahibulaka nafsi, aku hadiahkan diriku kepada engkau." Yang namanya menghibahkan itu berarti tidak pakai mahar. Nah, maka kemudian Rasulullah saat itu awalnya menundukkan pandangan, dilihat wanitanya menarik atau tidak. Lalu kemudian menundukkan pandangan lagi. Yang berarti ada sinyal Rasulullah tidak berkenan. Yang kemudian ada sahabat, "Ya Rasulullah, kalau engkau tidak butuh, aku butuh karena masih bujang." Akhirnya dinikahkan Rasulullah. Nah, di sini kita lihat wanita tersebut seakan-akan melamar Rasulullah,
tapi dengan bentuk aku menghadiahkan diriku. Tetapi ini khusus untuk Rasulullah SAW saja. Ada disebutkan memang dalam Al-Quran bahwa Rasulullah itu kalau ada yang menghibahkan maka boleh dinikahi tanpa mahar. Tapi kalau untuk selain Rasulullah, misalnya ada kaum wanita yang ingin menikah mumpung belum, ini misal ada laki-laki yang imannya bagus, ilmunya bagus, masih bujangan, gitu ya, daripada nanti diambil orang, gitu kan, didahului. Saya menghibahkan diri. Kalau laki-laki itu kemudian mengiyakan, maka dia menikahi wanita tersebut, tetapi harus pakai mahar. Nah, ini bedanya. Bukan bebas tanpa mahar, tetap wajib pakai mahar. Tapi kalau Rasulullah memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, boleh seperti itu. Nah, jadi di sini kita lihat khitbah itu tetap ada, tapi menghibahkan itu juga dibolehkan. Tetapi itu tadi tidak menghapus kewajiban maharnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi solusi. Saya jumpa ini kadang bapak-bapak, ibu-ibu punya anak perempuan, tidak ada yang datangi, gitu. Ini anak perempuannya bagus, solehah, tetapi nggak ada yang datang melamar. Kalau tidak ada yang datang melamar, Pak, gantian. Bagaimana kalau kemudian jenengan yang nawarkan? Barangkali kemudian ada pemuda yang bagus, tawarkan itu. Itu jauh lebih bagus, gitu. Daripada kemudian laki-laki ini tidak punya, lalu kemudian lepas. Sebab apa? Kalau anak soleh ketemu anak soleha, ini kan jauh lebih utama daripada kemudian mencari masing-masing tadi. Ya, mudah-mudahan ini solusi dari sejarah sirah yang kita kaji ini. Eden. Kalau terkait dengan amalan Nabi yang berkaitannya dengan dagang, itu kejujuran di sejarah Nabi itu, kalau di zaman sekarang itu kok kelihatannya ada. Ya, ini saya jual monggo dengan kasih kejujuran berapa? Oh gitu. Ya. Gimana? Memang sangat jarang kalau memang sangat jarang itu. Makanya kemudian kenapa Rasulullah menjadi manusia yang unik itu tadi, karena memang jarang dilakukan orang. Yang kalau kemudian kita kaji dari sirah ini, barangkali perlu kita coba yang seperti itu. Artinya prinsip kejujuran, terus kemudian belak-belakan, tidak ada tipu menipu dalam perdagangan itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Ini juga perlu kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Saya tidak menyatakan, oh ini sulit. Ya kalau mau dapat barokah banyak, nah itu tadi caranya dicontohkan oleh Rasulullah. Dan memang keuntungan luar biasa. Kalau kita lanjutkan, kita punya barang ada celah di situ. Apakah harus kita sampaikan kepada pembeli? Iya, disampaikan. Bahkan Rasulullah di era Madinah itu menyampaikan, man ghasyana falaysa minna, yang terkait tentang orang jualan korma yang basah itu diletakkan di bawah, yang kering diletakkan di atas. Ketika Rasulullah masukkan tangannya ke dalam tumpukan itu, kok basah? Gitu kan? Berarti belum baik kormanya tadi. Ya Rasulullah, tadi malam kena hujan. Kenapa tidak engkau letakkan di atas saja yang basah itu, supaya orang tahu bahwasanya ini masih basah? Artinya Rasulullah itu selalu mengawal sahabat agar selalu jujur dalam segala hal. Nah, termasuk itu juga, Pak, ini saya punya barang, tapi mohon maaf ini ada lecetnya, ada ini, makanya harganya tidak semahal kalau mulus. Kalau mulus harganya taruh misalnya 1 juta, karena ini ada bopeng sedikit saya jual 950. Nah, kejujuran-kejujuran seperti ini yang memang diperlukan itu. Dan itu baik penjual ataupun pembelinya biasanya nanti menjadi langganan yang sangat lama, dan itu banyak terbukti memang. Ya mudah-mudahan ini bisa ditiru gitu nih, laksanakan. Oke, sampun nggih? Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.